Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berkunjung di suatu objek wisata yang cocok dikunjungi di tanggal tua, saat isi kantong mulai tidak bisa diajak untuk bernegosiasi. Meskipun murah, saya yakin ini bukan merupakan wisata yang murahan, terutama bagi sahabat yang ingin menyenangkan hati putra-putrinya, atau bagi sahabat yang ingin mengenang keseruan masa kecil dahulu. Tempat ini bernama Pemandian Kali Muncul Rowoboni. Saya berangkat dari Semarang dengan mengendarai mobil melalui jalan tol dan keluar di pintu eksit tol Bawen menuju ke arah Ambarawa. Objek wisata ini berlokasi di daerah Banyu Biru, 41 km dari kota Semarang, yang ditempuh dalam waktu 1 jam 20 menit. Di sepanjang jalan yang saya lewati, mata saya seolah dimanjakan oleh hijaunya pemandangan di tengah cuaca yang cerah. Hal ini merupakan pemandangan langka di tengah hiruk-pikuknya kota besar. Tak terasa, sampailah saya di daerah Banyu Biru. Ini artinya sasaran sudah tidak jauh lagi. Kemudian saya mengambil ke arah Telomoyo. Oh iya sahabat, usahakan jangan terlalu kencang sewaktu mengendarai kendaraan, karena tidak ada papan nama yang menunjukkan objek wisata ini. Hanya tanda kecil sebagai berikut. Tempat parkir mobil berada di seberang jalan, tepatnya di halaman Masjid Banyu Aji, 50 meter dari lokasi wisata. Sedangkan tempat parkir sepeda motor berada persis di sebelah kali. Akses masuk hanya memiliki lebar kurang lebih 3 meter, sehingga hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki atau berkendara menggunakan sepeda motor. Tibalah saya di loket. Saya sangat takjub dengan harga tiket masuk yang murah, yaitu Rp3.000 per orang. Harga ini sudah termasuk dengan asuransi kecelakaan, tapi tentunya kejadian ini tidak diharapkan. Mendengar gemericik air dan sekilas penampakan kali, anak saya sangat antusias dan semangat untuk segera menceburkan diri ke dalam air. Oh iya sahabat, kali ini merupakan bentukan dari suatu mata air yang konon tidak pernah surut meskipun pada musim kemarau. Air kali ini tidak hanya dimanfaatkan oleh warga untuk mandi, cuci, dan konsumsi, tetapi juga digunakan salah satu perusahaan air minum terkenal di Jawa Tengah sebagai bahan pokok produksinya. Saya mengakui bahwa air kali ini sangat jernih, tidak berasa, dan terasa segar. Saat saya menceburkan diri ke dalam kali, arus air lumayan deras, tetapi tidak sampai menghanyutkan anak saya yang berumur 6 tahun. Kedalaman kali kurang lebih 30-50 cm, dengan dasar kali berupa batuan bulat dan sedikit pasir. Tak lengkap rasanya bila sahabat kesini tanpa menyewa ban yang digunakan sebagai alat untuk membawa kita mengarungi kali. Terdapat 3 ukuran ban, besar dan sedang untuk dewasa, dan kecil untuk anak-anak. Harga yang ditawarkan cukup murah, berkisar dari 5.000 sampai 15.000 per buah, tanpa batas waktu pemakaian.
Saking tertariknya dengan keadaan sungai, anak-anak saya berjalan tanpa memperhatikan rute. Malahan melihat keadaan kali. Aura penasaran terpancar dari wajah mereka. Mungkin salah satu kekurangan dari tempat ini adalah tidak terdapatnya tempat duduk di pinggir kali, yang mana sangat berguna untuk meletakkan barang dan juga sebagai tempat untuk duduk-duduk pengunjung sambil menikmati suasana. Akses jalan yang disediakan juga relatif sempit, sehingga sedikit menyulitkan apabila berpapasan dengan orang lain. Kan nenek tuh. Maskernya nggak usah pakai. Sana bawa banyak ke sana, banyak ke omnya itu. Sendalnya Bi. Tibalah bagi kami untuk mencoba. Meskipun cuaca cukup cerah dan panas, tapi air terasa dingin. Permainan sederhana ini sangat mengasihkan. Tidak hanya anak-anak, beberapa orang dewasa juga terlihat memainkannya. Saya datang bersama ibu saya. Sebetulnya, beliau sangat ingin ikut berendam, sambil mengingat masa kecil beliau dulu. Namun, sayangnya baju ganti tidak terbawa, sehingga keinginan tersebut harus diurungkan dan diganti di lain kesempatan. Saya sempat mengabadikan momen ketika saya mengarungi kali di atas ban. Rasanya seru sekali. Sayangnya, panjang sungai hanya sekitar 30 meter, sehingga waktu tempuh relatif singkat. Akan tetapi, ada paket alternatif lain yang ditawarkan, yang akan saya jelaskan nanti. Setelah saya rasa anak-anak saya sudah mulai terbiasa, saya pun mengajak mereka ke daerah hulu kali, dengan harapan trek menjadi lebih jauh. Di sini, aliran kali lebih deras, sehingga memerlukan usaha yang lebih besar daripada di daerah hilir. Akan tetapi, tetap saja mengasihkan. Berusaha. Dan sahabat bisa menilai sendiri keseruan mereka. Lucu bukan? Dua jam berlalu, kami pun memutuskan untuk menyudahi wisata ini.
Sebelum pulang, kami membilas badan dan mandi di kamar mandi umum yang telah disediakan, yang menurut pendapat saya cukup bersih dan terawat. Karena perut terasa lapar, kami sempat membeli makanan di kantin, di antaranya sate ayam, beberapa gorengan, dan gendar pecel. Alternatif makan lain juga tersedia di sini. Dan hebatnya, lagi-lagi harganya cukup bersahabat buat kantong. Ini dia yang saya ceritakan tadi. Terlihat beberapa orang sedang berkumpul dan bersiap untuk melakukan suatu olahraga air yang sepertinya berjenis arung jeram. Saya pun meminta brosur dari panitia, dan setelah melihat dengan seksama, saya tertarik pada salah satu jenis wahana di situ. Saya berbincang singkat dengan keluarga saya. Kami pun sepakat untuk kembali lagi di kemudian hari dan mencoba wahana tersebut. Simak keseruan kami selanjutnya ya.